Wilayah pemukiman Odessa diterjang roket Rusia. Ratusan militer Ukraina tewas, puluhan terluka. Sedikitnya 21 orang tewas dalam sebuah serangan rudal terbaru yang dilakukan Rusia di daerah pemukiman di dekat pelabuhan Odessa, Ukraina pada Jumat pagi 1 Juli waktu setempat. Video serangan sebelum fajar menunjukkan reruntuhan bangunan yang hangus di kota kecil Cherhivka yang terletak sekitar 50 km dari Odessa. Kantor Kepresidenan Ukraina mengatakan 3 rudal Kh-22 yang ditembakkan oleh pesawat tempur menghantam sebuah gedung apartemen dan tempat perkemahan. Sementara itu, media Ukraina melaporkan 21 orang tewas, termasuk anak-anak. Dikatakan 38 orang lainnya termasuk 6 anak dan seorang wanita hamil dirawat di rumah sakit. Sebagian besar korban meninggal adalah mereka yang sedang berada di gedung apartemen. Kepala Dinas Keamanan Ukraina SBU Ivan Bakanov buka suara atas serangan itu. Para penjajah tidak bisa menang di medan perang, jadi mereka melakukan pembunuhan keji terhadap warga sipil. Bakanov seperti dikutip dari AP Sabtu 2 Juli. Setelah musuh diusir dari Pulau Ular, dia memutuskan untuk membalas dengan penembakan sinis terhadap sasaran sipil, katanya. Pihak berwenang Ukraina menafsirkan serangan itu sebagai balasan atas pasukan Rusia yang dipaksa keluar dari Pulau Ular sehari sebelumnya. Meskipun Moskow menggambarkan kepergian mereka sebagai isyarat niat baik untuk membantu membuka blokir ekspor gandum dari negara itu. Pasukan Rusia mengambil alih Pulau Ular pada hari-hari awal perang dengan harapan nyata untuk menggunakannya sebagai tempat pementasan untuk menyerang Odessa, pelabuhan terbesar Ukraina dan markas angkatan lautnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Jumat 1 Juli menuduh Rusia terlibat dalam teror saat Moskow melakukan serangan rudal di kota Resor Selatan yang menewaskan 21 orang dan puluhan lainnya terluka. AFP Sabtu 2 Juli melaporkan rudal menghantam sebuah gedung apartemen dan pusat rekreasi di kota Sergivka, sekitar 80 km selatan pelabuhan Laut Hitam Odessa yang telah menjadi lokasi strategis dalam perang yang sudah berlangsung lebih dari 4 bulan. Serangan itu terjadi sehari setelah Moskow meninggalkan posisi di sebuah pulau ular yang strategis meski dianggap kemunduran besar invasi Kremlin. Zelensky mengatakan dalam pidato hariannya bahwa korban tewas termasuk seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Sekitar 40 orang terluka dan jumlah korban tewas bisa meningkat. Saya tekankan ini adalah tindakan teror Rusia yang disengaja dan bertujuan dan bukan semacam kesalahan atau serangan rudal yang tidak disengaja, kata Zelensky. 3 rudal menghantam gedung apartemen 9 lantai biasa, di mana tidak ada yang menyembunyikan senjata, peralatan militer apapun. Orang biasa, warga sipil tinggal di sana, tambahnya. Wakil Kepala Distrik Odessa Sergei Bretchuk mengatakan di televisi Ukraina bahwa serangan itu diluncurkan oleh pesawat yang terbang dari Laut Hitam dan menembakkan rudal sangat berat dan sangat kuat. Jerman dengan cepat mengutuk kekerasan tersebut. Cara kejam di mana agresor Rusia membunuh warga sipil dengan tenang dan sekali lagi berbicara tentang kerusakan tambahan adalah tidak manusiawi dan sinis, kata juru bicara pemerintah Jerman Stefan Hebestreit. Serangan itu menyusul kemarahan dunia awal pekan ini ketika serangan Rusia menghancurkan sebuah pusat perbelanjaan di Kremenchuk, Ukraina Tengah, yang menewaskan sedikitnya 18 warga sipil. Presiden Vladimir Putin telah membantah pasukannya bertanggung jawab atas serangan itu dan Moskow tidak segera mengomentari serangan Odessa. Pada hari Jumat, Zelensky memuji babak baru dalam hubungannya dengan Uni Eropa setelah Brussels baru-baru ini memberikan status kandidat Ukraina untuk mendorong Kiev dengan blok 27 anggota. Bahkan, jika keanggotaan kemungkinan dapat disetujui beberapa tahun lagi. Perjalanan kita menuju keanggotaan seharusnya tidak memakan waktu puluhan tahun. Kita harus segera melewati jalan ini, kata Zelensky kepada parlemen Ukraina. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen berbicara kepada anggota parlemen Ukraina melalui tautan video dan mengatakan bahwa keanggotaan dapat disegerakan, namun mendesak agar Ukraina dapat segera melakukan reformasi anti korupsi. Norwegia yang bukan anggota Uni Eropa pada hari Jumat mengumumkan bantuan senilai 1 miliar dolar AS untuk Kiev, termasuk untuk rekonstruksi dan senjata. Pentagon mengatakan pihaknya mengirim paket persenjataan baru senilai 20 juta dolar AS, termasuk 2 sistem pertahanan udara dan lebih banyak amunisi peluncur roket presisi HIMARS yang mulai dipasok Amerika Serikat bulan lalu. Pada hari Kamis,
pasukan Rusia meninggalkan posisi mereka di Pulau Ular yang telah menjadi simbol perlawanan Ukraina pada hari-hari pertama perang dan menyingkir dari jalur pelayaran di dekat pelabuhan Odessa. Kementerian Pertahanan Rusia menggambarkan penarikan itu sebagai sikap dan niat baik yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Moskow tidak akan mengganggu upaya PBB untuk mengatur ekspor biji-bijian yang dilindungi dari Ukraina. Namun pada Jumat malam, Kiev menuduh Moskow melakukan serangan menggunakan amunisi fosfor pembakar di singkapan berbatu itu, dengan mengatakan bahwa Rusia tidak dapat menghormati bahkan dari pernyataan mereka sendiri. Di masa tenang, Ukraina adalah pengekspor pertanian utama, tetapi terjadinya invasi Rusia telah merusak lahan pertanian dan membuat pelabuhan-pelabuhan Ukraina disita, dihancurkan atau diblokade, memicu kekhawatiran tentang kekurangan pangan, terutama di negara-negara miskin. Kekuatan Barat menuduh Putin menggunakan hasil panen yang terperangkap sebagai senjata untuk meningkatkan tekanan pada masyarakat internasional, dan Rusia dituduh mencuri gandu. Ukraina pada hari Jumat meminta Turki untuk menahan sebuah kapal kargo berbendera Rusia yang dituduh Kiev berangkat dari pelabuhan Berdyansk yang diduduki Kremlin. Sementara pertempuran sengit berlanjut di Ukraina Timur, para pejabat mengatakan sekolah-sekolah di ibu kota Ukraina akan dibuka kembali pada awal tahun ajaran pada 1 September untuk kelas tatap muka pertama sejak pelajaran online pasca invasi dimulai. Bertanggung jawab atas serangan itu dan Moskow tidak segera mengomentari serangan Odessa. Pada hari Jumat, Zelensky memuji babak baru dalam hubungannya dengan Uni Eropa setelah Brussels baru-baru ini memberikan status kandidat Ukraina untuk mendorong Kiev dengan blok 27 anggota. Bahkan, jika keanggotaan kemungkinan dapat disetujui beberapa tahun lagi. Perjalanan kita menuju keanggotaan seharusnya tidak memakan waktu puluhan tahun. Kita harus segera melewati jalan ini, kata Zelensky kepada parlemen Ukraina. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen berbicara kepada anggota parlemen Ukraina melalui tautan video dan mengatakan bahwa keanggotaan dapat disegerakan, namun mendesak agar Ukraina dapat segera melakukan reformasi anti korupsi. Norwegia yang bukan anggota Uni Eropa pada hari Jumat mengumumkan bantuan senilai $1 miliar AS untuk Kiev, termasuk untuk rekonstruksi dan senjata. Pentagon mengatakan pihaknya mengirim paket persenjataan baru senilai $20 juta AS, termasuk 2 sistem pertahanan udara dan lebih banyak amunisi peluncur roket presisi HIMARS yang mulai dipasok Amerika Serikat bulan lalu. Pada hari Kamis, pasukan Rusia meninggalkan posisi mereka di Pulau Ular yang telah menjadi simbol perlawanan Ukraina pada hari-hari pertama perang dan menyingkir dari jalur pelayaran di dekat pelabuhan Odessa. Kementerian Pertahanan Rusia menggambarkan penarikan itu sebagai sikap dan niat baik yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Moskow tidak akan mengganggu upaya PBB untuk mengatur ekspor biji-bijian yang dilindungi dari Ukraina. Namun pada Jumat malam, Kiev menuduh Moskow melakukan serangan menggunakan amunisi fosfor pembakar di singkapan berbatu itu, dengan mengatakan bahwa Rusia tidak dapat menghormati bahkan dari pernyataan mereka sendiri. Di masa tenang, Ukraina adalah pengekspor pertanian utama, tetapi terjadinya invasi Rusia telah merusak lahan pertanian dan membuat pelabuhan-pelabuhan Ukraina disita, dihancurkan atau diblokade, memicu kekhawatiran tentang kekurangan pangan, terutama di negara-negara miskin. Kekuatan Barat menuduh Putin menggunakan hasil panen yang terperangkap sebagai senjata untuk meningkatkan tekanan pada masyarakat internasional, dan Rusia dituduh mencuri gandu. Ukraina pada hari Jumat meminta Turki untuk menahan sebuah kapal kargo berbendera Rusia.